Nama saya Arswanda Alfredus Manjunta. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua nama, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dasar negara Indonesia. 5 ideologi utama Pancasila terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang emas. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki nilai yaitu percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalani perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan saling menghormati sesama agama. Butir-butir Pancasila pada sila pertama yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama sesama umat beragama. Empat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Lima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan pada umat beragama. Tujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Dan juga Pancasila kedua memiliki butir-butir, yaitu 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa yang lain. Sila ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk bangsa, untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara digunakan sebagai tolak ukur dalam berpikir dan bertingkah laku.
Makna sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah. Perkenalkan, nama saya Frisyana Sinaga, saya dari kelompok 5. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusannya yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, isi butir-butir pengalaman Pancasila. Sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah. 8. Untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi, pandemi COVID-19 telah memberi warna baru untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Kemunculan virus ini telah membawa perubahan bagi sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pariwisata, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sektor lainnya. Setiap bangsa di dunia pastinya menginginkan rakyatnya sejahtera. Sejahtera dalam arti sejahtera lahir dan batin, terjamin rasa keadilan, keamanan, kesehatan, jaminan pendidikan, dan perekonomian sehari-hari. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan undang-undang yang mengatur hal itu semua. Tanpa dasar negara, suatu bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh masyarakat maupun permasalahan dunia. Sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton.